Malam ini kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan masuk dalam kegerakan doa kita karena kita percaya lewat doa, pujian dan penyembahan adalah tempat Tuhan di mana Tuhan memberikan kepada kita pengurapan. Sama-sama katakan pengurapan. Amin saudaraku, dan pengurapan kita adalah pengurapan yang kita terima adalah pengurapan roh hikmat, pengertian. Amin Bapak Ibu, sehingga kita mengerti semua strategi-strategi iblis yang iblis sedang kerjakan di balik situasi yang sedang kita hadapi. Itu sebab saya selalu katakan kepada Anda, kita butuh roh hikmat, roh pengertian. Karena lewat roh hikmat dan pengertian, di sana kita dapat melihat Allah akan menyingkapkan rahasia-rahasia kegelapan yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mudah menyerang, kita boleh masuk dalam peperangan itu dan kita merebut kemenangan kita. Bahkan kita tahu jalan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Bilang kiri kanan, hidup inilah peperangan. Amin Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan waspadalah. Firman Tuhan mengatakan, apa kata firman Tuhan? Waspadalah. Berjaga-jagalah. Saudaraku, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka dengar baik, kita akan kehilangan perspektif ilahi dari apa yang sedang terjadi. Saya katakan perspektif ilahi. Tapi lewat perspektif ilahi, kita tidak mudah terjebak oleh situasi yang sedang kita hadapi. Katakan sama-sama, siap mendorong masuk dalam doa. Ayo bangkitkan semangat. Yang di rumah sama-sama katakan siap mendorong masuk dalam doa. Bilang kiri kanan, ayo kita mendorong masuk dalam doa. Amin. Haleluya. Ingat ini ibadah profetik Bapak Ibu. Ibadah doa malam profetik ya. Nah, saya katakan kembali kepada Anda, segala sesuatu yang Allah lepaskan dalam dimensi profetik, jangan biarkan keraguan menghalangi langkahmu. Sama seperti Elisa, sama seperti Gehazi. Ya Bapak Ibu, Gehazi tidak bisa melihat sesuatu yang dibatasi oleh jasmani. Sehingga dia berkata kepada Elisa, aduh ada begitu banyak orang yang menangkap kita. Apa kata Elisa? Ada begitu banyak orang yang menyertai kita daripada yang datang menangkap kita. Saudaraku dengar baik, buka mata rohanimu untuk selalu melihat perkara-perkara ilahi di balik sesuatu yang belum Anda lihat secara jasmani. Amin saudaraku, gereja kita adalah gereja apostolik profetik Bapak Ibu. Apostolik itu adalah gereja yang bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Kita bekerja dalam koordinat kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ingat, titik koordinat kita untuk melangkah pada rencana Tuhan adalah firman Tuhan. Makanya firman terus harus hadir dalam kehidupan Anda untuk mendampingi jalan hidup Anda. Tanpa firman Anda akan oleng. Amin saudaraku, bilang kiri kanan, makanya kamu oleng-oleng. Amin, yes. Makanya lewat firman saudaraku, kita nggak oleng, kita akan lurus, straight to the point. Bahkan masalah dipakai Tuhan sebagai hembusan atau tekanan yang mendorong kita maju ke depan lebih cepat. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, Raja Wali selalu memanfaatkan badai untuk membuat dia lebih terbang gampang. Itu Raja Wali Bapak Ibu. Raja Wali itu menggunakan, sekali-kali mic saya. Raja Wali Raja Wali adalah binatang ataupun binatang yang memiliki insting yang kuat dan punya pemikiran. Kalau kita bilang pemikiran bukan juga nggak ada pemikiran, tapi dia punya insting yang sangat powerful. Dia tidak jadi, dia menunggu badai. Justru dia senang ketika ada badai. Dia senang ketika ada angin kencang. Kenapa? Dia nggak banyak kerja keras. Justru angin yang datang dari laut itu akan menekan dia ke atas lebih cepat. Sehingga dia tidak menggunakan sayap yang terlalu kencang untuk naik. Kenapa? Didorong oleh badai, didorong oleh angin. Justru ketika tidak ada angin, ketika ada badai, dia akan kepakan sayapnya lebih kuat. Dan dia bisa mengalami kelelahan yang banyak. Tetapi pada waktu ada badai, pada waktu ada angin kencang, justru dia lebih cepat untuk menangkap mangsa. Kenapa? Angin membantu dia untuk mendorong naiknya ke atas. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan juga akan pakai kita dalam setiap keadaan kita. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya siap dipakai Tuhan. Saya siap mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Are you ready? Mari kita buka firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya akan ulang kembali khotbah ini Bapak Ibu ya. Delay is not denial. Penundaan bukanlah penolakan. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ketiga. Bapak Ibu kita akan lihat sama-sama. Saya katakan tadi kepada Anda bahwa kalau nggak ada firman kita oleng-oleng. Sama-sama katakan oleng-oleng. Amin. Dan akhirnya hendak apa? Kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini karakter Kristus. Kalau kita punya karakter Kristus ini, maka dengar baik, kita akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin saudaraku. Saya akan fokus di ayat kalimat berikutnya. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Sama-sama katakan, kita diberkati untuk jadi berkat. Ayo dong, semangat. Jangan biarkan rohmu padam. Sama-sama katakan, kita diberkati supaya jadi berkat.
Saudaraku, jangan alergi untuk diberkati. Kita harus diberkati oleh Tuhan. Karena kamu tidak dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, sebelum Anda menikmati mendapatkan berkat dari Tuhan. Bilang kiri kanan, makanya jangan pelit. Ya, itu masalahnya Bapak Ibu. Orang yang pelit tidak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Langsung ketawa. Yang ketawa korbannya. Ya kan? Teman-teman apa? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu apa? Menjadi apa? Kamu memberkati. Sama-sama katakan, aku diberkati supaya aku memberkati. Ada amin saudaraku? Saudaraku, saya katakan kemarin kepada Anda, pengurapan akan membuat kita lebih kreatif. Bukan licik tapi cerdik. Tapi tulus seperti merpati. Saudaraku, saya percaya orang yang diurapi enggak malas. Orang yang diurapi enggak nunggu. Orang yang diurapi enggak mikir, bertindak. Kalaupun dia gagal, kegagalannya sebagai tempat dia belajar untuk lebih baik lagi. Karena pengurapan Tuhan selalu membawa kita berada pada posisi di mana Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Pengurapan mengangkat hidup Anda supaya apa? Tuhan dihormati dalam hidup Anda. Tuhan dimuliakan lewat hidup Anda. That's God's will. That's why Tuhan mengurapi kita supaya Tuhan kerajaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Katakan yes. Makanya mendorong masuk, mendesak masuk ke dalam panggilan Tuhan yang luar biasa itu. Oke, karena itulah kamu dipanggil. Ayo baca dengan kencang. Jangan kaku. Ini masih ibadah atau kalian ngantuk ini? Atau kita nyanyi dulu sekali lagi? Jangan biarkan atmosfer itu loh Bapak Ibu. Saya rasakan atmosfer ngantuk ini. Jangan biarkan atmosfer itu. Atmosfer itu mematikan iman Anda. Salah satu musuh dari pengurapan apa? Distraksi, pengalihan. Dialihkan pikiranmu supaya nggak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, setiap firman yang kamu terima dengan iman itu akan menjadi kunci yang membuka. Ya, to unlock. Yang membuka alam pikiran, membuka alam bawah sadarmu, membuka pintu yang tertutup dalam kehidupanmu. Makanya make sure firman adalah senjata Allah yang membantai, yang menghancurkan segala sesuatu sistem kegelapan yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani Anda. That's why be focused to the word of God. Fokus kepada firman Tuhan. Ini akan menjadi hidup Anda dan saya. Katakan amin saudaraku ya. Oke, kita akan sambung ya. 9. Siap ya? Siap. Dan janganlah membalas apa? Kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu apa? Memberkati. Karena itulah kamu dipanggil. Dipanggil itu apa? Yaitu memperoleh berkat. Aduh, aminnya lebay sekali sih. Aduh, jangan mindsetmu jangan begitu. Amin. Jangan pertahankan penderitaanmu. Jangan tidur dengan penderitaan. Tidur dengan kedamaian sejahtera Tuhan. Tidur dalam anugerah Tuhan. Tidur dalam kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Terus, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Tahu kenapa Anda pada waktu Anda diberkat, pada waktu kita ngomong berkat, fokus Anda hanya di apa? Hepeng dong mengatur negarawan. Uang aja otakmu itu. Bilang kiri kanan, jangan otak uang lah. Berkat, kalau kita udah ngomong berkat, otakmu itu langsung uang, berlian, emas. Iya kan, udah ngaco kau. Bilang kiri kanan, otak kau itu ngaco. Iya kan, makanya uang jadi mamonmu. Makanya apa yang saya katakan kemarin dalam ibadah khotbah kita. Saya keras khotbah hari-hari ini sama Anda. Banyak orang rela kehilangan sumber kehidupan daripada kehilangan sumber daya. Sumber kehidupan siapa? Jesus. Mereka bisa tinggalkan Tuhan loh demi pekerjaan loh. Mereka bisa narik Grab loh hanya untuk apa? Cari uang. Padahal itu malam ibadah. Yang dimana Tuhan bisa berkati kita hari ini, besok dan selamanya. Apa yang kamu cari hari ini sebentar akan habis, lenyap. Tapi kalau kau mencari sumber kehidupan, di masa kesukaran dia akan pelihara engkau. Di masa kesesakan tangan Tuhan tidak terlihat jauh. Pada waktu engkau minta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak terasa jauh. Tuhan selalu ada. Kenapa? Dia sumber kehidupan. Saya terlalu percaya orang yang mencari sumber kehidupan, mereka tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidup mereka. Orang yang mencari sumber kehidupan, badai boleh datang, tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, tapi Tuhan tidak terlihat jauh dan terasa jauh ketika ada masalah. Kenapa? God is our resource of our life. Dia adalah sumber kehidupan kita, the center of our life.
Saudaraku, kalau Anda pada waktu keuangan Anda berkurang, ada masalah pendapatan Anda berkurang, dan kemudian Anda kehilangan sukacita, saya mengatakan kepada Anda, Allah bukanlah Allah buat Anda. Tapi usaha Anda, pencapaian Allah, Anda adalah mamon, Allah buat Anda. Oh, makanya Anda tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, Anda tidak akan mendapatkan kebaikan Tuhan, makanya Anda kehilangan banyak perspektif ilahi. Perspektif ilahi harus kau miliki. Berkat tidak hanya sebatas uang loh Bapak Ibu. Amin saudaraku. Uang itu melayani Anda, bukan uang itu akan melayani Anda, bukan Anda melayani uang. Makanya nanti berkat Anda terkunci, otakmu uang terus. Bapak Ibu, mamon. Berkat itu luas, ada damai sejahtera, ada sukacita, perlindungan Tuhan. Semua kita lindungan Tuhan, kita semua sehat. Walaupun kita masih tinggal di kos-kosan, tapi kita nggak sakit mumen. Kita masih ngontrak-ngontrakan, tapi kita nggak masuk balik rumah sakit. Mungkin Anda cuma makan di warteg, tapi dengar baik, Anda masih sehat, bahkan gemuk lagi. Gemuk sehat maksud saya. Banyak orang tinggal di apartemen, di kondominium, tapi kena penyakit gula, NPD, stres, uang banyak. Ya kan? Tapi tidak menikmati hidup, bukan berarti nggak boleh kaya. Tapi bila kita hidup dalam berkat Tuhan, jangan hanya fokus. Kayak lontong sayur jadinya. Hari ini lontong sayur, besok pecel. 3 hari lagi gado-gado. Ada apa saudaraku? So enjoy your life. Amin. Oke, kita sambung ya. Siap ya? Siap ya? Ayat ke-9 kita ulang sekali lagi. 3, 2 ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu apa? To be blessed. Amin. Memberkati. Tahu nggak? Pada waktu Anda melepaskan pengampunan, Anda sedang memberkati. Kenapa Anda bisa memberkati? Ada kasih Bapa yang mendalam dalam diri kita. Amin. Jangan tunggu dulu kasih uang, kasih pengampunan dulu dong. Pada waktu Anda kasih kata-kata indah, kata-kata baik. Kamu baik hari ini, kamu luar biasa hari ini, kamu cantik hari ini. Tapi bukan berarti ada udang di balik pek ya. Ada amin saudaraku? Kita tidak harus menunggu hari baik dulu baru kita bersuka cita. Enggak, tetapi kita mampu bersuka cita tanpa harus menunggu hari baik. Kenapa? Sumber kebaikan itu di dalam diri kita. Who is Jesus? Who is the Holy Spirit? Who is the Word of God? Amin saudaraku. Itu saudaraku kita akan mengalami. Nanti kita akan dimetanoia oleh Tuhan. Perspektif kita akan mulai berubah. Pada waktu perspektif kita mulai berbudah. Ketika perspektif kita mulai berubah, maka dengar baik, intuisi kita berpikir berubah, dan kemudian karakter kita berubah, tindakan-tindakan kita juga mulai berubah. Ketika tindakan kita mulai berubah, keadaan kita pun ikut berubah. Makanya firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke, kalimat berikutnya. Karena itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Memperoleh berkat. Amin saudaraku. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Lidahnya, aduh mati aku, aduh gimana ya, aduh usahaku begini, aduh aku gak bisa sekolah di luar negeri, aduh semua aduh, akhirnya apa? Aduh hai. Amin saudaraku. Firman Tuhan katakan apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan yang menipu itu apa? Ucapan yang begini. Ini juga ucapan menipu. Aduh Tuhan, aku hancur hari ini. Itu menipu loh. Kenapa? Tuhan tidak menciptakan kamu mengalami kehancuran. Itu menipu. So declare. Anda mendeklarasikan siapa Anda dari apa yang Yesus telah buat, dari apa yang telah Yesus rancangkan untuk hidup Anda. Oke, berikutnya siap ya, kita sambung ya. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu. Ke-11, 3, ia harus dan melakukan yang kita melakukan yang baik bukan supaya kita terlihat baik. Kita melakukan yang baik bukan validasi.
Tapi kita melakukan yang baik karena sumber kebaikan di dalam kita sedang bekerja. Sekalipun raga ini, sekalipun badan ini, sekalipun pikiran ini, sekalipun kemampuan tubuh ini tidak mampu melakukannya, tetapi kalau ada sumber kekuatan yang aktif dalam diri kita, maka ketidakmampuan kita dimampukan oleh pribadi yang berkuasa itu di dalam kita. Makanya Paulus mengatakan bahwa kalau aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ketika Bapak Ibu Saudaraku, look at me now. Bapak Ibu, sepatu saya ini, Bapak Ibu, sepatu ini nggak bisa jalan. Sakit juga. Sepatu ini nggak bisa jalan, Bapak Ibu. Betul nggak? Tolong sini. Nggak jalan, nggak ada gunanya sepatu itu. Apapun secanggih-canggih pun dia, orang bilang, oh ini ada fabriknya, ada air. Ini bukan pamer. Ada angin dalam, jadi mengulangi sakit lutut dan sebagainya. Mau apapun dia nggak akan manfaat. Tapi dengar baik, ketika kaki saya masuk ke dalam, kaki saya kalau kepanjangan, ketika kaki saya masuk ke dalam, ya, saya masukkan kaki saya ke dalam sepatu ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu, maka sepatu ini akan bergerak kemana saya pergi. Amin saudaraku, sepatu ini nggak bisa bergerak tanpa ada kaki yang masuk ke dalam sepatu ini. You with me? Hidupmu tidak bisa bergerak, tak bernilai tanpa Tuhan bergerak dalam hidup Anda. Sorry, yang tepuk tangan masuk surga loh. Enggak, ya mau bilang aku hebat, aku begini, aku pintar. Kalau Tuhan tidak menggerakkan di hidupnya dalam hidup Anda, you are nothing, man. Tapi dengar baik, sehina apapun sepatu ini, sejorok apapun dia, kalau udah masuk di dalam kaki dan kemudian bergerak, maka dia akan berfungsi. Amin saudaraku. When Jesus in you, ketika Yesus dalam hidupmu, ketika Yesus dalam keluargamu, ketika Yesus dalam kekacauanmu, ketika Yesus ada dalam kegagalanmu, maka dengar baik, dia akan menggerakkan hidupnya dalam hidupmu. Maka sesuatu yang berguna, bermanfaat, daya surgawi akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini aku bernubuat dalam nama Yesus. I prophesy in the name of Jesus. Apa yang tidak bisa bergerak dalam hidupmu hari ini akan mulai bergerak. Apa yang berhenti akan mulai bergerak. Apa yang selama ini, baik itu mimpi-mimpi, pekerjaan, usaha, keluarga dan lain sebagainya, mungkin selama ini tidak bergerak. Hari ini Tuhan akan menggerakkan hidupnya dalam hidup Anda, supaya Anda melangkah dalam kegerakan Allah yang super power, supernatural, supaya Anda berdaya guna untuk memuliakan Tuhan di bumi ini, untuk kemuliaannya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Jesus in you, ketika Yesus dalam hidup Anda. Itu sebabnya kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari untuk mengkalibrasi pikiran kita. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari untuk mendistorsi pikiran hati kita, mendetoks hati kita. Sudahkah Yesus mengambil alih hidup saya? Sudahkah Yesus berperang dalam hidup saya? Sudahkah Yesus memasukkan hidupnya dan mengendalikan hidup saya? Gak mungkin Anda bilang, aku gak bisa. Kalau Yesus sudah di dalam, pasti bisa. Firman Tuhan katakan, bukan karena kuat dan gagahku, tapi rohku, kata Tuhan. Ya kan? Gak mungkin Bapak Ibu, gak mungkin Yesus buat kamu malas. Benci ya aku, gak mungkin buat kau santai-santai, udahlah goyang-goyang kaki lah. Gak ada itu. Bilang kiri kanan, gak ada itu. Dengar baik, kitab Amsal aja mengatakan begini, hai pemalas, belajar pada semut. Bayangkan, kitab Amsal aja ngajarkan kita, hai pemalas, belajar pada semut. Pemalas. Dan firman Tuhan mengatakan, yang malas tidak boleh makan, yang bekerja makan. Nah itu loh, imbang loh, kata firman Tuhan. Ya. Itu Amsal loh. Mestinya Anda harus punya mindset kingdom mindset. Jangan selalu begini. Ayat ke-9, apa ayat ke-9? Sampai ayat ke-11. Ya harus menjauhi apa? Yang jahat dan melakukan baik, ya harus yang 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap mati aku, hancur aku, udahlah ini, alah mulai selamat, come on, bodoh itu. Makanya kalau ada firman di depan ini menegaskan kebenaran dalam hidup Anda, terima.
Jangan bilang begini, aduh apanya gereja ini, ngapain saya datang, aku udah goblok, digoblok-goblokin lagi. Pasang di status nanti, gereja goblok. Maksud apa? Maksudnya Roblox. Ya kan? Iya dong, makanya firman, gereja itu bengkel. Gereja itu bukan showroom. Oh, semua kelihatan, harus kelihatan. Ada masalah luar biasa. Padahal fakir bahak. Ya kan? Kalau apalagi orang Kristen selalu stimulus. Apa kabar bro? Dahsyat luar biasa, Maranatha, haleluya, gloria, El Shaddai. Ya kan? Tapi baru berantem sama istrinya bos. Apakah itu perkataan iman? Bukan kebiasaan. Kalau perkataan iman itu sudah diselesaikan dulu sebelum ngomong itu. Ya kan? Kadang-kadang kita itu apa ya? Kamuflase, buka dulu topengmu dan kulihat wajahmu. Kita angkat jadi keruhan itu ya. Lagu Peter Pan itu ya, lagu apa itu ya, Ariel Noah ya. Ya kan, oh apa kabar bro, Maranatha, haleluya, Solidio Gracia, BPK Tesalonika, mantap. Luar biasa. Ya kan, kita itu kan berapi-api di gereja. Di luar gereja udah bukan berapi-api lagi. Ya, iya udah kayak apa? Kayak bengek. Iya, amin. Lagi di kanan, kau jangan jadi bengek. Amin. Apa itu bengek? Siapa yang tahu, saya nggak tahu bahasa bengek itu. Oke, kita sambung ya. Oke, karena udah jam 11 malam di Afrika maksudnya. Ia harus menjauhi jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Coba baca ayat ke-12. Kita tangkap dengan iman, tangkap dengan profetik, kata dengan kata-kata, dengan hati yang luar biasa. 12. Sebab mata Tuhan, dengar baik, gereja Tuhan, kalau hidupmu benar. Ya musik keyboard aja. Kalau hidupmu benar, sama bass aja. Kalau hidupmu benar, maka dengar baik, tidak ada satu pintu yang tertutup. Kalau hidupmu benar, tidak ada jalan yang sulit yang tidak bisa kamu lalui. Kalau hidupmu sudah dibenarkan di dalam Yesus, lewat kematiannya dan kebangkitannya, tidak ada alam maut yang mampu menghentikan langkahmu. Because why? Karena Allah yang akan terlibat penuh dalam perjalanan hidupmu. Kenapa? Karena engkau dikenal sebagai orang-orang benar. Bapak Ibu, kenapa kita menjadi orang yang kehilangan perspektif ilahi? Karena kita berusaha untuk mengendalikan keadaan kita. Kenapa kita kehilangan perspektif ilahi? Karena kita nggak ada mindset of the kingdom of God. Kita telah memikirkan resiko, akibat daripada mengerjakan sesuatu dari apa yang kita percayai. Daripada kita melangkah dari apa yang kita percayai. Kita lebih suka melihat, membayangkan, menghayalkan sebuah resiko-resiko dan akibat demi akibat yang belum tentu kejadian yang terjadi. Daripada kita melangkah dengan iman, dengan percaya. Kenapa? Karena manusia selalu tunggu bukti baru percaya. Tapi orang beriman, orang benar selalu melangkah, berjalan, bertindak karena mereka percaya pada firman. Saudaraku dengar baik. I want to tell you tonight, orang benar, orang-orang benar itu punya perspektif hidup yang berbeda. Kenapa? Karena Kristus telah mengambil alih hidup mereka. Makanya dengan baik, orang-orang benar. Makanya kita terus bergaul dengan firman Tuhan. Bergaul dengan kebenaran supaya firman menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita. Agar kebenaran Kristus yang nyata itu tinggal dan bekerja, teraplikasi dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, perjuangan kita hari-hari ini adalah bagaimana firman melekat erat dalam hidup kita. Kamu tidak akan pernah bisa melawan dosa tanpa firman. Kamu tidak akan pernah lari, kamu tidak akan pernah mampu melawan iblis tanpa firman. Bapak Ibu, hari ini kamu punya niat, tapi tanpa firman, maka dengar baik, niat itu akan berubah, berganti menjadi sesuatu yang lebih puas, yang akan memakan hidup Anda. Tapi lewat Roh Kudus, lewat firman, dari kelemahanmu menjadi kekuatan. Sebab apa? Allah yang di depanmu, Allah yang di belakangmu, Allah yang di samping kirimu. Kamu hanya punya satu peluang. Kamu hanya punya satu peluang, yaitu melihat ke atas dan memandang kepada Dia. Amin saudaraku.
God will guard your way. Tuhan akan mengatur setiap langkah-langkah kita. Makanya saya katakan kepada Anda, firman Tuhan, sebab Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Orang-orang benar itu punya perspektif, punya tindakan, punya cara yang berbeda. Dan telinga kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apakah saudaraku? Mata Tuhan apa? Menentang. Mata Tuhan menentang. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Siapa orang-orang yang berbuat jahat? Berbuat jahat sama dengan antikristus. Apa itu antikristus? Mereka yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa antikristus? Nabi-nabi palsu. Mereka memberitakan firman, tetapi mereka tidak melakukan firman. Antikristus, nabi palsu. Kau dengarkan firman Tuhan, kau bilang yes di gereja, di luar gereja kau bilang no. Itu adalah nabi palsu. Itu adalah antikristus. I'm sorry to say. Ya, jangan bilang begini, oh antikristus begini. Kau pikir roh antikristus siapa? Di gereja mereka bilang yes, di luar gereja mereka bilang no. Di gereja mereka bangun komitmen, di luar gereja mereka lupa komitmen. Di gereja mereka menyembah, di rumah mereka main tampar. Itu antikristus. Itu nabi palsu. Firman Tuhan mengatakan, you are the prophet of your life. Kamulah imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah. Kamu adalah imam, kamu adalah nabi bagi dirimu. Imam itu tersimpan karunia nabi dalam dirinya. Ya, raja itu punya tersimpan karunia pemerintah, otoritas dalam dirinya. Jangan kalian bilang kita menyembah Tuhan. Siapa itu nabi-nabi palsu? Anda melayani Tuhan di mimbar ini. Anda khotbah, Anda bermain musik, Anda nyanyi-nyanyi, Anda pujian Tuhan, Anda menangis, air mata Anda, tak hidung pun jatuh ke bawah. Tapi tidak relevan mimbar dengan altar dengan kehidupan normal, enggak sama. Siapa itu antikristus? Itu nabi-nabi palsu. Mereka yang tidak bisa dididik, yang tidak bisa diajar, yang selalu melawan kepada kebenaran. Itu antikristus, itu nabi palsu. Siapa itu nabi palsu? Pakai kalung salib, tanda Kristen, tapi perbuatannya setan. Itu nabi palsu. Kau pikir hanya pengkhotbah nabi palsu? Hah? Iblis itu pintar memanipulasi. Firman Tuhan mengatakan dia seperti apa? Serigala berbulu babi, bukan domba. Serigala berbulu domba. Dia serigala tapi berbulu domba. Kelihatan. Wow, domba. Wow, domba. Wih anak Tuhan, WL. Wih anak Tuhan singer. Wih anak Tuhan main musik. Wih luar biasa. Malaikat pun langsung tutup mata sama kita. Iya Tuhan khotbah. Malaikat tutup mata sama kita. Ya kan? Tahu nggak kalau kita lagi khotbah, lagi pelayanan, lagi mimbar, maaf ya di rumah intermezzo hanya untuk gereja kami, disclaimer, bukan untuk Anda, jangan merasa. Tapi kalau Anda merasa mantap, kan? Oh ini di gereja kita aja, kita menyembah. Pada waktu kita menyembah lagi ibadah di luar di dalam roh, di luar. Setan nggak lagi masuk di dalam sini, ditunggu di luar. Kenapa dia nggak masuk ke dalam? Terlalu ramai kata iblis. Kata iblis, kawan-kawan semua itu semua panggung sandiwara semua itu. Di luar mereka ngopi-ngopi. Nanti pas kau udah keluar, rohmu sama rohmu kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan, ya sama nggak kelihatan. Secara fisik nggak kelihatan kan? Rohmu dengan roh iblis itu selalu, bro selesai ibadah, cas. Main cas-cas mereka itu di luar. Makanya sedikit mohon maaf, ini bukan gereja Anda, gereja kami. Mohon maaf yang di rumah jangan disclaimer. Makanya nanti sedikit baru selesai ibadah ambil rokok. Buat lagi huruf O. Ya kan? Pas kau keluar dari mimbar, kalau keluar dari gereja, maaf, bukan Anda, maaf, di rumah bukan Anda. Tenang, ini bukan Anda. Hanya kami di Glow Community Medan ya. Jangan tersinggung. Kalau mau keluar silakan, tapi jangan lupa kasih gift dulu. Amin. Ya kan kalau keluar, ini kan roh nggak kelihatan kan? Itu kan fisik kan, betul kan? Tapi rohmu dengan iblis, pas kamu keluar, bro. Ya, kawan kita keluar, pakai topeng dia. Kan?
Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Apa? Kutak. Bilang kiri kanan, kau yang banyak ingkar. That's why Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, ketika firman, saya tidak bisa, perkataan saya tidak akan bisa mengubah Anda. I'm sorry. Khotbah saya pun tidak bisa mengubah Anda. Tanpa perjumpaanmu dengan Roh Kudus, firman hanya berita yang hanya membuat jiwamu bergelora tanpa rohmu bertobat. Tapi kalau engkau berjumpa dengan firman, berjumpa dengan Roh Kudus, firman akan menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan engkau. Seberapa buruknya hidupmu, seberapa jatuhnya kamu, seberapa hancurnya hidupmu, Tuhan akan angkat dan muliakan dan buat engkau terhormat kembali. Katakan amin saudaraku. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Saudaraku Tuhan dengar baik. Ayat ke-12. Perhatikan. Sebab itu Tuhan tertuju. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Makanya kenapa kita terlalu yakin dengan doa kita. Ayat ini memberikan kepada kita peneguhan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah menunda. Tuhan itu tidak akan pernah menunda segala sesuatu dari apa yang telah Ia targetkan buat kehidupan kita. Tetapi sekalipun Allah telah berjanji, tapi Dia bukan Tuhan yang terlalu terburu-buru untuk menggenapi janjinya. Next, di pendahuluan saya katakan begini, Tuhan sedang tidak terburu-buru dalam menggenapi janjinya atau memberikan urusan besarnya kepada orang-orang. Tuhan tidak sedang terburu-buru dalam urusannya yang besar. Dan orang-orang yang paling banyak dipakainya adalah mereka yang bersedia meluangkan waktu yang tidak terburu-buru dengan Tuhan. Amin saudaraku. Maka yang terbaik, orang benar akan dipelihara Tuhan. Orang benar akan diam di hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lupakan nabi palsu tadi. Lupakan antikristus tadi. Ya, tapi jangan lupa untuk diingat kembali. Iya. Saudara, hati-hati. Karena orang benar itu yang pertama, doa datang dari harga yang telah kita bayar. Next. Anakku, dengar baik, waktu yang disengaja, kualitas dan kuantitas, saya katakan dari kepada Anda, orang benar itu gak hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Bukan kuat dan gagah kita lagi, tapi kenapa? Roh Kristus. Masalah waktu, masalah kualitas, masalah kuantitas, bukan lagi harga, bukan lagi omon-omon doang kata Pak Prabowo. Bukan. Kenapa? Allah meneguhkan hidupnya dalam hidup kita agar janjinya tergenapi di dalam hidup kita. Tuhan kasih ke Anda waktu, Tuhan kasih kita kualitas, Tuhan kasih kita kuantitas. Dia yang punya segalanya buatmu, dari Dia, untuk Dia, bagi Dia lewat hidupmu. Bapak Ibu, ubah perspektif kita masing-masing. Tadi aku dengar baik. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam masa-masa penantian kita, perjuangan kita yang kedua ini paling penting. Ini hati-hati. Pertarungan dalam peperangan, dalam roh, dalam melewati masa-masa dalam pergumulan. Dengar baik, di waktu-waktu Anda mencapai mimpi Allah yang besar itu, janji Allah yang besar, selalu ada peperangan. Maka tanpa kebenaran, maka semua hanya omon-omon doang. Tanpa kebenaran kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat Allah yang bekerja dalam hidup kita. So no you need, kamu membutuhkan hidupnya Yesus sebagai sang kebenaran yang hidup. Supaya kebenaran Kristus itu benar-benar hidup dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Maafkan kalau Pastor terlalu keras ngomong sama kita hari-hari ini. Ini dorongan Tuhan dalam hati kita. Ya Bapak Ibu, kalau enggak kita akan binasa. Ya, semalam saya dengan Pastor Dautoni. Semalam Pastor Dautoni ke sini. Dia ada acara di mana itu ya? Ya Harmoni ya. Mereka pakai gedung FGF. Ya, saya teleponnya kemana? Saya sengaja tidak telepon dia. Karena bukan saya yang ngundang dia kan. Telepon saya 2 kali. Dad, akhirnya saya telepon. Jadi lagi di mana? Saya bilang saya udah di Medan. Jemput saya dulu. Akhirnya kita sepakat, akhirnya kami ketemu di restoran Jimbaran. Baru makan, belum lagi makan. Baru 21 sendok, ayo cabut berangkat. Padahal orang udah kumpul banyak kali situ. Ayolah, mau gimana sama si OP kami cabut lah. Di tengah-tengah perjalanan, Bapak Ibu dia membahas apa yang akan terjadi di tahun-tahun depan ya. Bahkan bahasa-bahasanya itu dia sampaikan ke saya. Bapak Ibu, ya, bagaimana nanti AI menjadi dirinya sendiri. Anda bisa bayangkan, AI akan menjadi pintar. Lebih pintar daripada manusia. Saya bilang sama Om Pastor Dautoni, bukankah AI itu dibuat oleh manusia? Yes.
Tetapi AI mendapatkan sumber dari orang-orang pintar yang ada di dunia ini. Dan menjadikan dirinya orang yang paling pintar. Jadi kepintaran, contohnya kita semua orang pintar di sini, AI sedot semua. Siapa yang lebih pintar? AI. AI akan menjadi dirinya sendiri. Dia bisa memprogram dirinya sendiri. Anda bisa bayangkan itu nanti Bapak Ibu. Jangan-jangan film robot-robot itu yang pernah robot menguasai manusia, bisa saja terjadi nanti ke depannya. Kenapa? Karena dia bisa memprogram dirinya sendiri, dia bisa mengkloning dirinya sendiri. Dan tentunya pasti ada pekerjaan iblis di baliknya. Saudaraku, kita berada pada masa-masa, kita sedang berperang melewati masa-masa kesulitan hari-hari ini. Nah, doa kekuatan kita, hidup dalam kebenaran kekuatan kita. Hidup dalam kebenaran kekuatan kita satu-satunya. Makanya saya katakan pertarungan dalam peperangan dalam roh, dalam melewati masa-masa dalam pergumulan. Jangan anggap aja biasa hidupmu. Ya, jangan kau pikir kalau lagi kamu marah sama istri, sama suamimu hal yang biasa, itu peperangan roh. Kalau keuanganmu lagi bermasalah, itu peperangan roh. Kalau kesehatanmu lagi bermasalah, itu peperangan roh. Ya, kalau hubunganmu dengan orang lain bermasalah, itu peperangan roh. Kalau kamu malas, itu peperangan roh. Jangan main-main. Kalau ada sesuatu yang tidak normal terjadi dalam kehidupanmu, peperangan roh, jangan malas, bangkit. Kalaupun sudah terluka, obati. Kalaupun sudah mengalami kalaupun sudah rugi, bangkit. Air matamu tidak menyelesaikan masalah. Penyesalanmu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kebangkitanmu itu yang bisa menyelesaikan masalah. Kebangkitanmu di dalam Yesus. Pada waktu engkau memutuskan untuk bangkit, maka Yesus akan memberikan kekuatannya di dalammu untuk kembali dibangkitkan di dalam Dia. Saudaraku, iblis suka kita terjebak dalam kegagalan kita. Iblis suka kita menikmati kegagalan kita. Banyak kan? Kenapa sama gini? Gak bisa move on, gak bisa move on, gak bisa move on. NPD lah segala macam. Tanpa kamu sadari, iblis membuat Anda menikmati kegagalan Anda. Tanpa Anda sadari, iblis membuat Anda menikmati kehancuran Anda. Kalau Anda tahu kalau itu udah gagal, kok pastor ngomong begitu? Buktinya kamu gak mau maju. Kau sudah tahu itu salah, tapi kau tidak tinggalkan kesalahan itu. Siapa yang mau nolong kau, bos? Jelas-jelas kau udah tahu perbuatanmu salah, tindakanmu salah. Kau biarkan lagi. Oh, come on. Itu udah aneh kan? Jelas-jelas itu salah loh. Secara moral sudah salah. Apalagi dalam kebenaran, apalagi kalau soal kebenaran sudah salah. Lu masih buat begitu. Hei, mau kau tunggu tamparan dari surga kah? Kau baru bertobat? Hah? Kau mau dulu diratakan sama lantai tanah dulu, kau baru bertobat? Kau mau dikasih dulu penyakit-penyakit aneh-aneh dalam tubuh baru bertobat? Nggak semestinya harus kita menunggu itu dong. Kalau perlu kita menerima ujian seperti itu bukan karena kesalahan kita, tapi supaya Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Bukan berarti orang yang telah bertobat tidak mengalami hal yang sama. Oh, kamu kena kanker ya? Oh, kamu kena tumor. Jangan-jangan kamu bertobat. Tidak selamanya. Karena bisa saja juga ujian terhadap iman sama seperti Paulus untuk mempertahankan supaya Tuhan tetap mempertahankan kita berada dalam kemuliaannya, kebergantungan. Tapi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk karena dosa dan kesalahan kita, siapa yang bela kita? Siapa yang berikan kepada kita kekuatan? Kalaupun kita menghadapi sebuah ujian untuk Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, supaya iman kita murni, Tuhan akan mendampingi kita. Firman-Nya berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi hanya pencobaan biasa. Seberat apapun, sehebat apapun, sekasar apapun, setekan-tekan apapun, itu hanya pencobaan biasa. Kenapa? Karena Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan bersama dengan kita. Buktinya dari mana? Orang akan berkata kepada Anda nanti, Eda, Amang, Ucok, Tante, kok bisa kamu lewati? Masalahmu berat, masalahmu besar, apa rahasianya? Kok bisa kamu lewati? Itu tanda bahwa Tuhan yang menyertai kamu. Secara logika kita, secara pikiran kita gak berdaya untuk melewati itu. Tetapi oleh penyertaan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, pendampingan Tuhan membuat kita melangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Terus, sudah lupa lagunya itu kan?
Na 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 kan goyah nanatku na 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 na. Lo pernah lagu itu kan? Dulu Deskur suka bawa lagu itu. Selangkah demi selangkah. Nanti tolong dibawa lagu ini untuk bulan Mei. Lagunya Selangkah Demi Selangkah. Itu lagu JPC kalau nggak salah ya. Itu pernah dibawa dulu, sering kita bawa lagu ini dulu. Sama lagu-lagu hebat. Saya ngaku, kenapa kita bisa dikuatkan? Karena Kristus yang menguatkan kita. Sumber daya kita bukan lagi datang dari hemaviton. Sumber daya kita bukan lagi datang dari detox motivasi. Tapi sumber daya kita datang dari Roh Kudus dan firman-Nya. Yang melampaui batas logika berpikir kita. Melampaui dari kemampuan, pengalaman dan kepintaran kita. Allah berorientasi penuh untuk taking over your life. Dan menghadirkan hidup yang hidup dalam hidup kita. Tepuk tangan ya, mari kita. Amin Bapak Ibu. Peperangan, makanya setiap hari Rabu ada ibadah. Kenapa Rabu ini saya buat ibadah? Karena kita ini menjadi the midst of the week. Ya, pertengahan minggu. Supaya Anda bisa bangkit kembali. Gak apa-apa, fine. Relakan hatimu. Maksud terus doa. Kalau udah doa nanti, kita lagi doa nanti jangan lagi ada yang diam. Doa deklarasi. Karena apa yang sedang dipetakan di dalam alam roh itu akan termanifestasi. Jangan blocking dengan pikiran, apanya kata penggembala ini, apa ini doa-doa profetik, apa ini. Kalau enggak, pindahin gereja yang lain. Karena ini warnanya profetik dan apostolik. Kamu harus membiarkan dirimu masuk ke dalam area itu. Jangan bilang begini, kamu makan di KFC, kemudian kamu komplain, aduh kenapa ya KFC-nya enggak seperti McD? Ya kamu kan makan di KFC, goblek. Bukan goblek. Kenapa ya ayamnya seperti kenapa ayamnya seperti McD? Enggak seperti McD ya, kok enggak? Iya. Kalau ada karyawan, "Bang, kenapa ya ayam kalian enggak seperti McD?" Lu diketawain. Untung-untungnya kok enggak disiram pakai KFC itu, disiram mukamu ya kan. Hello, lu duduk di mana coy? Ini KFC bukan McD, sama. Apanya pendeta itu si botak itu, profetik. Enggak seperti di gereja kami. Apa di gereja kalian? Diam aja, yang penting ada urapan. Ya, amin saudaraku. Haleluya. Saya percaya setiap gembala mereka mendapatkan tuntunan yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk membawa urapan itu. Beda-beda. Saya tidak menyalahkan hamba Tuhan. Gereja A, B, D, C, semua namanya gereja. Pasti baik. Pasti mendapatkan visi dari Tuhan. Ada amin saudaraku. Tapi sehebat-hebatnya gereja lebih hebat firman Tuhan. Amin. Sehebat-hebatnya gereja lebih hebat Tuhan kita. Jadi jangan Anda mau hanya berada dalam gereja tanpa firman. Makanya banyak orang nanti nggak senang dia di sini, pindah di sana. Anda di sini, pindah di sini. Anda sini, pindah di sini. Makanya pada waktu mati nanti malaikat tidak mau lagi jemput, berebutan malaikat sana, malaikat sini. Daripada kita berantem, cabut aja kita. Ini kan malaikat penjaga, karena setiap masing-masing gereja kan ada penjaga malaikatnya kan. Di sini ada penjaga malaikatnya, di sana ada penjaga gereja, sana ada penjaga. Daripada pas kau mati nanti, semua gereja kau lewati, penjaga malaikat datang jemput kau. Satu kelompoknya kita ini, kok berebut kita? Udahlah, daripada kita berantem, lebih baik kita tinggalkan dia. Pas mereka tinggalkan kau, yang datang setan jemput kau. Ketawalah kau di situ. Bilang kiri kanan, kaulah orangnya seperti itu. Ya kan? Karena kenapa kamu pindah gereja? Habis nggak enak gerejanya, kurang ada kelap-kelipnya. Kenapa nggak kau gerejanya? Nggak enak gerejanya, pendetanya tertawa apa keringat terus. Apalagi nggak enak gerejanya, kenapa? Gerejanya itu entah apa, si kira bara-bara, entah apa yang mau diraba. Ya kan? Kenapa kamu ke gereja? Kenapa keyboardnya? Kenapa pemain musiknya? Merenung terus. Saya pikir saya yang banyak masalah, rupanya dia yang lebih banyak masalah ya. Udah canda. Semua juga bisa begitu, nggak ada yang sempurna. Ada amin saudaraku? Amin. Apanya pendeta itu banyak kali cengkongeknya. Ya kalau kita hanya melihat sisi tanpa kita melihat intisari kebenarannya, ya kita salah gitu. Betul nggak saudaraku? Ya kan? Betul nggak saudaraku? Haleluya. Pernah nggak Bapak Ibu? Contohnya kan, Anda pergi ke San Plaza, kemudian di situ ada diskon. Di jam berapa itu? Jamnya mati di atas tuh. Jadi jangan salahkan saya Bapak Ibu. Ini para pengerja saya ini itu 7:30. Saya dari tertutup setengah 8 ya. Jam berapa? Jam 9. Karena di handphone saya juga kelihatan. Ya itu kelihatan di atas. Ya kan? Kemudian di San Plaza itu ada sale 70-50%.
Kemudian setelah Anda sel, Anda keluar, Anda marah-marah. Oh ini, mana uang, kok habis uang? Datang suami, mana uang? Udah habis. Kok habis uang? Salah alasan pelajarnya. Mami, di mana gaji kita? THR mana? Udah habis. Kok habis? Nggak tahu, salah alasan pelajarnya. Kenapa pesan pelajar salah? Semua diskon. Yang salah siapa? San pelajar atau kau yang error? Ya kan? Kadang-kadang kita bisa begitu kan? Kita yang bermasalah, kita cari kambing hitam, orang yang bermasalah karena kesalahan kita. Bilang kiri kanan, saya seperti itu juga. Padahal jelas-jelas kita. Aduh Tuhan, udah jelas-jelas itu kertas bodoh kau beli. Kurang hikmat pengertian. Ini kadang-kadang saya rontok rambutku mikirkan begini-gini. Puji Tuhannya itu rambut saya itu udah rontok sebelum aku jadi hamba Tuhan loh. Sempat saya punya rambut baru rontok. Orang kan ini jemaatnya itu kurang ajar nih jemaatnya. Ini jemaatnya ini nggak ada otak ini. Dia gembalanya sampai rontok rambutnya. Makanya saya bilang sama Ibu Gembala tetap cantik kau ya. Jangan sampai nanti dibilang semua jadi gembala makin tua aja Ibu Gembala ini. Ya kan? Oh Tuhan Yesus, terima kasih sudah rontok sebelumnya. Makanya kalau saya lihat hamba Tuhan udah rontok rambutnya sekarang, dulu lebat, dia bilang ini. Ya kan? Saya ini udah nggak bisa lagi rontok rambut dan tidak bisa beruban lagi. Percayalah, saya nggak pernah bisa tua. Karena nggak ada rambut. Apa yang mau putih-putih ya kan? Pas dia keluar saya gas, pas dia keluar saya gas. Ya, firman Tuhan katakan kamu akan terus, aku terus muda nanti, tenang aja lah kalian. Iya, ya betul. Tapi nggak cepat mati juga sih nanti. Nggak mungkin sampai 200 tahun aku kan. Kalau sempat aku 200 tahun. Aduh, aku nggak bisa bayangkan kalau umur surat. Jangan sampai umur 100 tahun pun, paling lama 80 tahun lah. Itu pun udah lama kali. Berarti kalau saya umur 40 sekarang berarti 40 tahun lagi. Ya 40 lah, 70 tahun boleh lah. Kalau udah selesai 60 tahun juga boleh lah. Kalaupun udah selesai pekerjaan 50 tahun bisa juga lah. Ya kan? Kalaupun udah selesai, hari ini pun mati pun gak apa-apa lah. Nggak daripada mikirkan Anda. Ya kan ya bertobat. Tapi matinya bersama dengan istri lah ya kan. Doa saya itu kalau saya mati bersama istri. Iya. Iya dong. Nggak mau dong saya udah di atas masa. Nggak enak. Aduh. Nggak seru lah. Nggak seperti yang sebelah ada bidadari. Ya enggak lah. Sorry ya gue nggak cari bidadari. Waduh mau 7 bidadarinya. 1 aja nggak habis. Jadi itu ya kan. Jadi ya menua lah. Tapi jangan cepat tua lah ya. Karena masih ada kredit belum dibayar. Oke siap. Yang terakhir, yang kedua, apa tadi? Peperangan. Jadi jangan anggap enteng. Waduh ada satu, aduh ini peperangan ini. Oh ini peperangan ini. Ini peperangan ini. Jangan langsung biarkan. Jangan biarkan ketidakmampuan, ketidakberdayaan menjadi sebuah fenomena yang normal. Jangan normalkan sesuatu yang tidak normal. Jangan normalkan yang tidak benar. Ada amin, adik-adik muda? Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, yang di rumah juga. Ya, jadi normal. Kalau laki-laki normal. Kalau perempuan normal. Jangan bilang, aduh capek kali kepala aku, sakit aku. Ih, sentuh hatiku. Normal kau. Ya, sikit-sikit. Yang ketiga, ya, hidup selaras dengan firman Tuhan. Hidup dalam kesucian dan ketaatan. Tidak ada yang bisa menyentuh hidup Anda ketika Anda hidup dalam kesucian dan ketaatan. Ada amin saudaraku? Haleluya Bapak Ibu. Dan itulah kunci buat kita mengalami kemenangan. Firman akan terus membenarkan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini gak ada orang benar. Tapi kita semua orang dibenarkan. Kita harus menyadari kita orang yang telah dibenarkan. Kalau kita menyadari bahwa saya sudah dibenarkan, saya sudah disucikan, maka saya hidup dalam kemerdekaan dari dosa lagi. Sehingga saya tidak hidup lagi dari kebiasaanku. Saya mulai hidup dari kebiasaan Tuhan di dalam hidupku. Apa itu kebiasaan Tuhan? Selalu hidup dalam kebenaran.
Apa itu kebiasaan Yesus? Taat kepada perintah Bapaknya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan. Kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Katakan amin. Saya tutup dengan sebuah penutup. Doa bukanlah persiapan untuk pekerjaan yang lebih besar, tetapi doa itu sendiri adalah pekerjaan yang besar. Doa. Kalau saya percaya orang yang kuat berdoa, orang yang sering berdoa, orang yang selalu berdoa tidak mudah jatuh dalam dosa lagi. Setuju dengan saya? Orang yang kuat berdoa, orang yang kuat menyembah, orang yang kuat dalam memberi, melakukan terbaik buat Tuhan, maka saya percaya mereka tidak mudah untuk terseret di dalam ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran. Hadirin saudaraku, doa akan menolong kita menemukan siapa kita dalam Tuhan. Doa akan menerobos, doa akan membentuk kita. Doa juga tidak hanya sekedar berperang secara roh, tapi doa mempersiapkan kita. Bahkan doa adalah pekerjaan yang lebih besar, bahkan lebih besar dari mujizat yang besar dari apa yang kita terima. Katakan amin saudaraku. Ada amin saudaraku. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Jaga kesucian. Dari ayat ini saya akan tutup di pasal yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang minta tolong. Haleluya. Tetapi koma berikutnya adalah tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya berdoa semua kita mengalami janji Tuhan, kembali berotoritas, kembali hidup dalam anugerah Tuhan, menikmati janji Tuhan. Jika hari ini Anda merasa ada peperangan roh, ayo bangkit. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang tidak normal, ayo bangkit. Jangan normalisasikan sesuatu yang tidak normal. Sebab roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Ayo sama kita bangkit.